Perkenalkan, nama saya Nur Santi. Saya dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview suatu produk untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mereview produk mengenai segmentasi pasar serta target pasarnya. Saya di sini akan mereview satu produk, yaitu produk parfum. Jadi saya akan mencari tahu atau menganalisis mengenai segmentasi pasar serta target pasar dari proses produksi parfum. Pasar itu merupakan sebuah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, dan pasar juga dijadikan sebagai alat pengukur tentang tingkat respon konsumen terhadap produk. Namun bagi si penjual itu harus mengetahui kemauan atau keinginan dari konsumen tersebut. Oleh karena itu, segmentasi pasar sangat diperlukan dalam proses pemasaran, karena segmentasi pasar menjadi poin utama atau kunci keberhasilan bagi perusahaan untuk memasarkan produknya. Jadi, segmentasi pasar adalah peringkat pertama untuk melihat atau mendapatkan goals yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu mengenai segmentasi pasar. Menurut Guy Armstrong, merupakan suatu kegiatan pembagian pasar luas menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan klasifikasi serta tingkat kemauan konsumen. Jadi, tujuan dari segmentasi pasar ini adalah perusahaan dapat membuat produk sesuai dengan apa yang diinginkan dan benar-benar dimau oleh konsumen. Jadi lebih ke pengirit dan juga modal ya, karena kita akan membuat produk apa yang dibutuhkan, bukan apa yang ingin kita buat. Nah, perusahaan yang melakukan segmentasi pasar itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, produknya itu mudah diukur. Tentu saja, ketika kita melakukan segmentasi pasar, kita harus membuat produk yang mudah diukur. Kemudian yang kedua ada tingkatannya. Jadi itu ada tingkatan produk-produk itu. Kemudian yang ketiga ada target. Jadi ketika kita melakukan segmentasi pasar, artinya kita telah memiliki target maksimal atau minimal dalam per bulannya, agar apapun yang kita inginkan atau yang ingin kita capai, kita dapat mencapai goals tersebut ya. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki pasar yang luas atau heterogen. Artinya nggak hanya luas saja, tetapi juga tepat. Karena yang namanya segmentasi pasar itu bukan hanya untuk satu saja, tetapi kita mengklasifikasikan produk kita ke berbagai aspek, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selain dari syaratnya, tentu saja segmentasi pasar itu memiliki manfaat kepada produsen maupun kepada konsumen ya. Yang pertama, manfaatnya itu gagasannya itu lebih mudah untuk dianalisis atau didefinisikan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu lebih mudah. Contohnya, saya mengambil produk parfum. Ini parfum untuk wanita dan pria, itu lebih mudah kan gagasannya. Oh, berarti kita menggunakan aroma terapi yang seperti ini nih untuk wanita dan beda lagi untuk pria. Kemudian yang kedua, produksinya itu lebih mudah. Artinya, kita juga lebih mudah. Ini khusus untuk wanita, jadi kita produksinya apa yang diinginkan oleh wanita. Ini untuk pria, jadi memproduksinya apa yang diinginkan oleh pria. Kemudian yang ketiga itu, dengan adanya segmentasi pasar ini, kita dapat melakukan perbandingan antar pasar. Jadi artinya di sini seperti ini. Ketika kita sudah melakukan segmentasi pasar, maka kita dapat melakukan perbandingan antara pasar satu dengan pasar yang kedua. Dalam segi harga mungkin, dalam segi respon konsumen terhadap produk yang kita buat, itu manfaatnya. Jadi kita itu bisa melakukan evaluasi setelah melakukan perbandingan antara pasar. Kita bisa melakukan evaluasi nih. Jadi untuk di pasar ini, kita lebih banyak memproduksi dibanding dengan pasar ini, karena harga yang dijualnya segini dengan tingkat respon konsumennya seperti ini. Nah, selain penjelasan sedikit mengenai segmentasi pasar, kita akan masuk ke langkah menganalisis segmentasi pasar. Yang pertama itu adalah melakukan langkah survei atau wawancara. Alhamdulillah aku sudah melakukan wawancara terhadap 4 konsumen. Dua konsumen wawancaranya secara langsung, dan 2 konsumen lagi wawancaranya secara tidak langsung, dikarenakan susah mendatangi karena jauh juga, karena ini COVID juga ya, sedang COVID. Nah, mari kita tayangkan wawancara sesi pertama, sesi kedua, serta wawancara melalui media untuk melihat bagaimana sih segmentasi pasar parfum di dunia konsumen. Pertanyaan sesi pertama, kenapa ibu memilih memakai parfum? Karena sekarang kan cuacanya panas, jadi mudah berkeringat. Kalau memakai parfum, badannya biar terus wangi. Produk parfum apa yang ibu pakai? Saya memilih memakai produk Fresh.
Kenapa Ibu lebih memilih membeli press dibanding yang lainnya? Karena press wanginya tidak menyengat seperti parfum yang lain dan harganya sangat terjangkau dan mudah didapat di pasaran. Lanjut ke wawancara sesi kedua. Pertanyaan sesi kedua. Kenapa Teteh memilih memakai parfum? Karena kebanyakan aku ke aktivitasnya di luar, jadi kan suka berkeringat, jadi aku pakai parfum biar gak bau. Baiklah Teh, jenis parfum apa yang Teteh pakai? Biasanya aku pakai Sweet Sal Alasan Teteh membeli Sweet Sal dibanding yang lainnya apa? karena murah, karena sesuai harganya dengan karena harganya standar dan bersahabat gitu, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, jadi ya standar aja gitu aja. Baiklah, wawancara sesi kedua sudah berhasil. Terima kasih. Nah, ternyata dari hasil wawancara 1 sama wawancara 2 serta hasil wawancara 3, 4 melalui media, kita bisa mengetahui ternyata segmentasi pasar itu mungkin lebih ke tingkat pendapatan serta aroma ya kalau di parfum. Nah, segmentasi pasar itu nggak hanya mengenai itu saja. Jadi segmentasi pasar itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan geografis atau berdasarkan wilayah. Nah, di sini karena saya mengambil produk parfum, karena kita juga berada di wilayah geografis Indonesia itu cuacanya itu ada 2, dingin atau hujan serta panas. Nah, pembuatan parfum ini ternyata bisa mengatasi kedua cuaca itu. Ketika dingin atau ketika hujan, banyak pakaian yang nggak kering, tapi sangat dibutuhkan sekali. Misalnya jasnya nggak kering karena baru kemarin dicuci, tapi sekarang membutuhkan karena ada urgent. Maka kita bisa menggunakan parfum untuk menghilangkan baunya. Kemudian ketika panas, kita mudah berkeringat, tapi dengan adanya produk parfum ini, kita bisa menghilangkan keringat tersebut. Jadi keringat kita nggak bau. Nah, kemudian segmentasi pasar yang kedua itu adalah secara demografi. Kalau demografi itu terbagi ke beberapa bagian. Karena demografi itu artinya kita juga menilai dari segi usia, segi jenis kelamin, sama segi pendapatan. Segi usia, parfum ini terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada usia anak kecil, seperti cologne gel. Nanti bisa lihat gambar di akhir, cologne gel. Nah, terus usia remaja itu lebih ke spray kayak gitu ya, tapi dengan harum yang berbeda serta merek yang berbeda. Terus ada usia dewasa juga, lebih ke harumnya lebih menyengat, serta kemasannya juga emang berbeda, lebih ke kaca-kaca kayak gitu. Kemudian dalam demografi yang kedua itu ada menurut jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini sudah sangat jelas bahwa parfum membuat 2 produk, atau untuk wanita serta untuk pria. Jadi ini sudah masuk ya. Jadi untuk jenis kelamin ternyata dari segi packing, segi aromanya juga berbeda ya, dibedakan. Kemudian yang ketiga itu dibagi, kita dapat melihat parfum itu ternyata harganya nggak sama semuanya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, itu tergantung dari tingkat pendapatan ya kalau orang beli. Misalnya kalau tingkatannya menengah ke bawah, rata-rata lebih memilih memakai parfum press, juga vitalisnya yang harganya di bawah 20.000. Nah, sedangkan untuk dia yang pria itu namanya Immanuel apa gitu ya. Jadi parfumnya juga beda-beda merek. Kemudian untuk yang menengah ke atas itu harganya juga yang 50 ke atas ada ternyata. Dan itu bagi yang pendapatannya juga menengah ke atas, pasti rata-rata mereka membelinya produk yang harganya lebih mahal gitu. Seperti ada juga Vitalis, ada Vitalis yang harganya sampai 50.000. Itu lebih masuk ke kriteria untuk tingkat pendapatan yang menengah. Tingkatan ketiga segmentasi pasar itu yaitu psikografi atau lebih ke kelas sosial. Nah, kalau kelas sosial ini di sini sudah jelas bahwa yang menengah ke atas serta menengah ke bawah sama sih seperti tingkat pendapatan. Namun ini lebih ke ada perbedaannya. Jadi kalau menengah ke atas pasti belinya juga di khusus parfum dan emang harganya yang 100 ke atas. Banyak juga ya seperti simulasi yang seperti itu. Namun untuk yang menengah ke bawah pasti lebih milih membeli parfum press, Vitalis. Yang keempat, segmentasi pasar itu dibagi karena perilaku. Kalau perilaku lebih ke respon apa sih yang diinginkan konsumen ini, karena setiap orang beda-beda yang memandang produk.
Jadi mereka memilihnya lebih ke ini aromanya sukanya yang soft banget, jadi lebih memilih membeli parfumnya fresh. Ada juga yang lebih ke tengah-tengah gitu, jadi lebih lembut namun segar. Ada yang memilihnya petalis, ada juga yang suka yang kuat-kuat seperti Casablanca dan sebagainya. Kalau dipnya kita lihat review gambar hasil langsung aku masuk ke Alfamart untuk menganalisis segmentasi pasar produk parfum. Alhamdulillah, review gambarnya sudah dilihat ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa segmentasi pasar dari parfum Pitalis itu lebih mengedepankan kebutuhan wanita. Karena mungkin wanita lebih suka yang harum-harum, yang wangi-wangi. Jadi segmentasi pasar Pitalis lebih cenderung untuk wanita. Kalau dalam segi jenis kelamin, kalau dalam segi tingkatan lebih fokus ke remaja. Nah, kalau dalam segi pendapatan dia melakukan segmentasi dua bidang. Yang pertama untuk menengah ke bawah ada Pitalis yang spray namun dengan kemasan packagingnya masih plastik dan harganya itu di bawah 20.000. Sedangkan untuk yang menengah ke atas, parfum Pitalis melakukan segmentasi pasar. Untuk yang menengah ke atas itu membuat atau meluncurkan produk yang harganya 50.000 ke atas. Ada juga parfum Pitalis seperti contoh di gambar yang tadi, itu harganya sekitar 50-an dengan packagingnya lebih ke kaca dan spraynya juga beda ya. Nah, selain itu parfum Pitalis memasuki dua ranah, jadi ranah menengah ke bawah, ranah ke atas. Kalau dalam untuk segi perilaku itu banyak juga respon konsumen yang baik terhadap produksi parfum Pitalis karena wanginya yang pas, harumnya soft banget dan nempel di badan tuh lama di baju. Mungkin cukup sekian review produk parfum Pitalis yang telah saya teliti. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan serta kesalahan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel aku ya. Dadah, see you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.